Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan senantiasa tetap sabar dan tabah, yaitu ahli bait sekeluarga. Dan yang sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dapat kita bertakziah pada malam hari ini. Kita awali dengan membacakan surah Yasin, ayat-ayat pendek. Semua itu hendaknya menjadi amal ibadah buat kita semua. Dan apa yang diniatkan oleh ahli bait sekeluarga dan doa yang telah kita panjatkan dan telah kita aminkan bersama, dikabulkan hendaknya oleh Allah Ta'ala. Semoga almarhum Haji Afrizal Awal bin Haji Datuk Awaluddin bersama dengan istri beliau Hajah Sosmiati binti Sastrodi Harjo, keduanya Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah indahkan kuburnya laksana taman surga, dan semoga di akhirat kelak Allah masukkan keduanya ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Ta'ala, semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahli bait sekeluarga yang kami muliakan, saya mewakili jemaah menyampaikan kepada ahli bait sekeluarga tentang nasihat bagaimana musibah ini kita tetap bisa tabah dan sabar untuk menerima. Ayat yang kita baca pada muqaddimah tadi adalah ayat 155, 156 yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Ayat itu menjelaskan bahwa tanpa terkecuali semua kita pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Tanpa terkecuali kita ini akan mendapatkan musibah, tidak berat ringan, tidak lama sebentar. Yang jelas semua kita sekali lagi pasti akan mendapatkan ujian. Maka di antara sekian banyak bentuk ujian itu adalah kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Siapa itu? Ayah dan ibu. Lalu bagaimana sikap kita ketika mendapatkan musibah atau mendapatkan ujian? Tak ada jalan kecuali kita mesti sabar. Apalagi jarak kepergian ayah dan ibu tidaklah lama. Ini betul-betul musibah yang membuat hati iba perih, pedih dan sedih. Namun walaupun demikian Allah telah sediakan obatnya. Bagaimana rasa pedih itu hilang, perih itu berkurang, sedih itu pun hilang. Apa obat yang telah Allah tawarkan? Itulah sabar. Dan sabar ini memang pahit. Namun walaupun pahit, obat bernama sabar ini mesti kita konsumsi.
Kalau tidak, sedih, perih, dan pedih tadi akan lama bersemayam di dalam hati. Saya yakin obat bernama sabar itu pasti mujarab. Kenapa? Ini obat madain Allah Subhanahu wa ta'ala. Takkan ada obat yang lebih hebat daripada itu. Sakit badan kita, pergi kita ke dokter, dikasih obat, percaya kita, padahal belum tentu sembuh. Nah, ketika hati kita pedih oleh karena musibah, Allah datangkan obat, kita wajib lebih percaya. Karena ini obat lebih hebat dari racikan dokter. Ini obat asalnya dari Allah Ta'ala. Memang pahit. Bapak Ibu jemaah, terutama ahli bait. Ada 4 manusia ketika mendapatkan musibah. Yang pertama, level paling tinggi, bersyukur dapat musibah. Allahu Akbar. Kenapa dia bersyukur dapat musibah? Karena di sebalik musibah itu ada hikmah luar biasa. Di sebalik musibah itu ada pahala. Dia takkan dapatkan hikmah itu kecuali kalau mendapatkan musibah. Maka level paling tertinggi ketika dapat musibah, seorang hamba bersyukur kepada Allah. Mungkin tak banyak orang sampai ke level ini, kecuali para nabi dan rasul. Tapi di bawah itu ada level yang lebih rendah. Namanya adalah ridho. Apa itu ridho? Orang ridho dapat musibah dengan tak dapat musibah sama saja. Luar biasa. Di bawah ridho itulah sabar. Di bawah sabar level paling rendah itu apa? Mengeluh dan protes kepada Allah Ta'ala. Kami jemaah berharap kepada ahli bait jangan sampai di level terakhir. Level terakhir ibarat jatuh sudah tertimpa tangga pula. Yang pergi takkan kembali. Lalu kita protes kepada Allah, sudahlah yang pergi takkan kembali, kita mendapatkan dosa pula. Minimal wahai ahli bait kita sampai di level yang ketiga, itulah sabar. Ketika kita sabar, ini balasannya sudah luar biasa. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar diberikan oleh Allah pahala tanpa batas. Di akhirat amal itu ditimbang. Tapi ada 3 amal yang tak ditimbang oleh Allah. Langsung Allah beri balasan karena luar biasanya amal yang 3 ini. Yang pertama, puasa. Puasa tak ditimbang oleh Allah. Kedua yang tak ditimbang oleh Allah adalah pahala memaafkan. Jadi kalau ada orang bersalah kepada kita lalu kita maafkan, ini pahalanya luar biasa besarnya. Yang ketiga adalah pahala sabar. Jemaah, di akhirat nanti ada orang-orang menyesal. Apa yang mereka sesali ketika di akhirat? Kenapa dulu di dunia Allah tak kasih musibah kepada mereka? Saya ulangi, di akhirat nanti ada orang menyesal. Apa yang mereka sesali? Kenapa dulu waktu di dunia Allah tak kasih musibah kepada mereka? Sehingga mereka tak mendapatkan pahala sabar. Jadi orang-orang yang mendapatkan musibah di dunia lalu diberikan pahala sabar, ini pahala yang sungguh sangat luar biasa besarnya. Maka untuk itu kepada ahli bait mewakili semua jemaah, bersabarlah. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya bisa sabar? Yang pertama, kita mesti berguru kepada orang-orang yang penyabar. Siapa yang paling penyabar di muka bumi Allah ini? Para nabi dan rasul. Dalam waktu yang sekejap ini kita nak sampaikan sedikit kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu dulu anaknya banyak. Dalam waktu sebentar anak yang banyak tadi mati semua. Bagaimana Nabi Ayub? Sabar. Setelah anaknya mati semua, dalam riwayat menyebutkan anak Nabi Ayub itu 25 orang. Kemudian apa musibah kedua Allah berikan kepada dia? Nabi Ayub jatuh miskin. Nabi Ayub itu orang kaya. Hampir semua jenis harta dia miliki. Dalam waktu sekejap habis semua harta. Akhirnya Ayub tak lagi punya anak, Ayub tak lagi punya harta. Cukup sampai di situ? Belum.
Allah uji Nabi Ayub. Apa ujiannya? Diberikan penyakit. Tak ada penyakit manusia sekarang mengalahkan parahnya penyakit Nabi Ayub. Nabi Ayub memohon kepada Allah agar lidah dan hatinya tak sakit. Selain itu sakit-sakit silakan. Bapak Ibu jemaah, sampai-sampai saking parahnya penyakit Nabi Ayub, orang-orang benci kepadanya. Sehingga istri Nabi Ayub membawa Nabi Ayub ke tempat pengasingan. Jemaah, menariknya Nabi Ayub berdoa ke Allah. Apa bunyi doa Nabi Ayub? Surah Al-Anbiya 83. Ini bunyi doanya, kita simak baik-baik. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahim. Aku ni sakit ya Allah, Engkau maha pengasih maha penyayang. Coba simak baik-baik. Nabi Ayub tak minta sehat. Dia cuma melapor ke Allah, aku ni sakit ya Allah, Engkau maha pengasih maha penyayang. Nabi Ayub sakit parah. Kenapa tak minta sehat? Karena mana tahu sakit itulah yang baik menurut Allah untuk dia. Makanya Nabi Ayub tidak minta sehat. Awak kalau sakit doanya pasti minta sehat. Tak salah. Kenapa kita minta sehat? Karena menurut kita sehat itulah yang baik. Padahal belum tentu. Bisa jadi sakit itulah yang terbaik menurut Allah. Itu sebabnya Nabi Ayub tidak minta sehat. Dan apa pelajaran kedua? Sabar. Sabar. Singkat cerita jemaah, datanglah istrinya. Bang, berdoalah abang minta ke Allah supaya sehat. Abang kan Nabi, abang kan Rasul. Marah Nabi Ayub. Kenapa Nabi Ayub marah? Berarti istrinya tak sabar. Dia yang sakit, istrinya pula tak sabar. Kan begitu. Nabi Ayub aja tak minta sehat, istrinya justru mengusul mintalah sehat ke Allah. Apa kata Nabi Ayub? Sehat aku nanti aku pukul kau 100 kali. Aku pukul kau nanti 100 kali. Bapak Ibu jamaah, lalu apa kata Nabi Ayub? Malu abang minta sehat ke Allah. Sakit baru 18 tahun. Baru 18 tahun. Kemarin sehat lama. Singkat cerita jemaah, di ceritanya panjang. Apa kata Allah kepada Nabi Ayub suatu ketika? Ayub, hentakkan kakimu ke tanah. Lalu setelah Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah, keluar air. Apa kata Allah? Siramkan air itu ke tubuhmu. Oleh Nabi Ayub disiramkan air ke tubuh, sehat walafiat. Teringat kalau dulu dia berkata, sehat aku nanti kupukul kau 100 kali. Teringat dia. Lalu mengapa Nabi Ayub diperintahkan oleh Allah mengambil rumput atau lidi 100 helai, diikat jadi satu, dipukulkan 1 kali, itu nilainya sama dengan 100 kali. Tapi apa maknanya? Kesabaran yang luar biasa. Jadi ahli bait, bagaimana supaya kita bisa sabar? Ingat orang-orang penyabar, baca kisah-kisah mereka. Yang kedua, kita singkat aja jemaah. Bagaimana supaya bisa sabar? Bandingkan musibah kita dengan musibah orang yang lebih berat. Palestina baru dibombardir oleh Yahudi. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal. Mereka kakak beradik masih kecil-kecil. Rumah hancur, yang dimakan tak ada, yang diminum tak ada. Almarhum kemarin meninggal, sempat mungkin kita mengantarkan ke rumah sakit, menyelenggarakan fardu kifayahnya. Sempat kita mengantarkan ke kuburan. Banyak hari ini anak-anak Israel tak tahu mayat ayahnya di mana. Tak tahu mereka mayat ibunya di mana. Tak tahu mereka mayat anaknya di mana. Karena apa? Masih tertimbun oleh bangunan yang berat. Bahkan ada yang menjadi abu, terbakar oleh karena tembakan tentara Yahudi. Apa tujuan saya menyampaikan ini? Musibah ahli bait kecil. Masih banyak musibah besar yang Allah berikan ke orang lain. Maka apabila kita bandingkan musibah kita dengan musibah orang yang lebih berat, kita tak sekedar mengatakan innalillah, mungkin kita juga akan membacakan alhamdulillah. Kenapa kita membaca alhamdulillah? Ternyata ya Allah, musibahku tak seberapa. Ternyata musibahku ringan, masih banyak yang lebih berat kau berikan kepada orang lain. Yang ketiga, bagaimana supaya kita sabar? Wahai ahli bait, banyak-banyaklah berdoa.
Kalau dalam bahasa Arab doanya dalam Al-Quran, Allahumma afrik alaina sabra. Dalam hadis Nabi doanya, Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Oke, kita tak hafal doa Al-Quran, tak hafal doa dalam hadis, doa pakai bahasa kita tak dilarang oleh agama. Ya Allah, jadikanlah kami orang penyabar. Dengan membaca kisah orang penyabar, memandingkan musibah kita dengan musibah orang lain yang lebih berat, dan kita gempur dengan doa, insya Allah ahli baik ke sekeluarga akan bisa sabar. Apabila sekeluarga ahli baik sabar, pahala besar akan Allah berikan. Saking besarnya tak memuat timbangan kebaikan di akhirat. Yang terakhir, saya nak sampaikan kepada ahli bait tentang nasihat Rasulullah kepada seorang laki-laki. Laki-laki itu bertanya begini, ya Rasulullah, ya, ayah ibuku tak ada lagi. Persis kejadiannya seperti yang ahli bait rasakan. Ya Rasulullah, ayahku sudah meninggal, ibuku sudah meninggal. Aku bertanya, selaku anak masihkah aku berbakti kepada keduanya? Sementara keduanya sudah meninggal. Rasul jawab, wajib. Bagaimana caranya Rasul? Ini pelajaran yang paling penting kepada ahli bait. Yang pertama, doakan ayah ibu. As-salatu alaihima. As-salatu alaihima ini maknanya doakan ayah ibu. Jemaah, kalau kita buka Al-Quran, doa yang paling pendek doa anak untuk orang tua. Apa bunyi doanya? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa paling pendek dalam Al-Quran. Kenapa Allah buat doa untuk orang tua itu pendek? Satu, biar anak mudah menghafalnya. Yang kedua, biar mudah mengamalkannya. Terbayang tak kalau Allah bikin doa panjang, anakmu susah menghafal. Susah menghafal, susah pula mengamalkan. Lalu siapa yang doakan ayah ibu kita? Karena Allah sayang, Allah bikin doa itu pendek, sehingga mudah dihafal, mudah diamalkan. Untuk itu mewakili jemaah, kami berpesan kepada ahli bait, doa yang pendek ini jangan pernah ditinggalkan. Pak Ustadz, iya, saya nak campurkan pakai doa bahasa kita, boleh-boleh. Apa doanya kalau dalam bahasa kita? Ya Allah, terima ibadah ayah ibuku. Bapak Ibu jemaah, almarhum Haji Aprizal tak lagi bisa berdoa. Almarhumah Hajah Sosmiati juga tak lagi bisa berdoa. Bisakah mereka berdoa, ya Allah terima solatku? Tak bisa lagi. Bisakah mereka berdoa, ya Allah terima puasaku? Tak bisa lagi. Sementara mereka waktu hidup puasa, tapi entah Allah terima tak tidak. Waktu hidup dulu mereka baca Quran, tapi entah Allah terima tak tidak. Yang jelas sekarang mereka tak lagi bisa berdoa, anaknya yang mendoakan. Ya Allah terima semua amal ibadah ayah ibu. Jangan bosan, minimal 5 kali sehari semalam, itu minimal. Jadi bukan hanya malam ke-7, bukan hanya malam ke-40, tapi setiap malam, setiap pagi, setiap petang, setiap siang doakan. Yang kedua, apa kata Rasul? Wal istighfaru lahuma, minta ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukan oleh ayah ibu. Mohon maaf, almarhum Haji Aprizal, almarhumah Hajah Sosmiati waktu hidup pasti punya dosa. Tidak banyak, mungkin sedikit. Tidak besar kecil pasti ada. Dan saya lebih yakin kedua almarhum dan almarhumah ini sudah minta ampun kepada Allah. Cuma entah diampuni Allah, entah tidak. Kan itu persoalannya. Sekarang almarhum dan almarhumah tak lagi bisa minta ampun. Siapa yang meminta ampunkan kepada Allah? Anak-anaknya. Ini sedapnya, anak yang minta ampun untuk orang tua, Allah ampuni. Jadi minta ke Allah, ya Allah ampuni dosa ayah ibuku. Karena almarhumah tak bisa minta ampun lagi. Jadi di samping berdoa ke Allah, minta diterima amal, minta kepada Allah supaya diampuni dosa. Jemaah, manusia itu begitu mati masuk kuburan, Allah nampakkan tempatnya di akhirat. Kalau dia calon penghuni surga, surga yang dia lihat. Kalau dia calon penghuni neraka, neraka yang dia lihat. Mohon maaf,
Kita tak tahu almarhum dan almarhumah sedang melihat apa sekarang. Sekali lagi, kita tak tahu almarhum almarhumah sedang melihat apakah sekarang, surga atau neraka. Maka disinilah diperlukan doa anak-anaknya, doa menantunya, minta ke Allah seperti yang didoakan oleh Ustaz tadi. Apa itu? Ya Allah, jadikan kuburan ayahku indah bagaikan taman surga, jadikan kuburan ibuku indah bagaikan taman surga. Surgalah yang mereka lihat dalam kuburan mereka, ya Allah. Di akhirat masukkan mereka ke dalam surga. Setiap saat, setiap waktu, setiap siang, setiap pagi, setiap petang, minta terus, minta terus, minta terus. Pak Ustadz, kalau kami minta terus kepada Allah, Allah kabulkankah? Allah kabulkan. Apa alasannya? Kalau manusia mati putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Apa salah satunya? Doa anak-anaknya. Yang ketiga apalagi ya Rasulullah? Wa in fazu ahdihima min ba'dihima, tunaikan janji-janjinya. Kalau almarhum atau almarhumah meninggal waktu puasa kemarin, tentu ada puasa yang tinggal, maka dibayarkan fidyahnya. Itu dibayar hutang itu oleh anak-anaknya. Atau mungkin ada nazar-nazarnya dulu, itu maka ditunaikan oleh anak-anaknya. Yang keempat ya Rasulullah, wasilaturrahim la tusallu illa bihima. Sambung tadi silaturahminya. Apa maknanya? Almarhum punya abang, punya adik. Almarhumah punya abang, punya adik. Kewajiban anaknya adalah sambung tali silaturahmi dengan abang dan adiknya. Mohon maaf, kadang-kadang kita nih waktu mak dan ayah masih ada, kakak beradik masih kompak. Tapi banyak terjadi begitu ayah dan mak tak ada lagi, adik beradik sudah bercerai. Kenapa bercerai? Ada surat tanah yang hilang, STNK yang termana perginya, BPKB entah siapa yang menyimpan. Padahal kita kakak beradik disuruh oleh Rasulullah, kalau ayah mak tak ada, silaturahmi tetap dijaga. Yang terakhir ya Rasulullah, yang terakhir adalah waqrim sadiqihima, berbuat baik kepada karib kerabatnya. 5 perkara ini mesti dijalankan. Doakan, minta ampunkan, tunaikan janjinya, sambung tali silaturahminya, hubungan dengan kawan-kawannya. Kewajiban anak untuk menyambung terus-menerus selagi bisa untuk dilakukan. Kemudian Bapak Ibu, malam ini kita bertakziah. Suatu malam orang akan bertakziah ke rumah kita. Kapan itu? Wallahu a'lam. Karena kematian ini misteri. Dan ingat, ketika mati kita tak ada guna lagi kecuali yang berguna satu saja, amal. Kalau ayam mati disembelih, maka dagingnya banyak menjadi daging apa? Ayam rendang, ayam goreng, segala macam. Sapi begitu mati, maka dagingnya bisa digoreng, bisa direndang. Manusia kalau mati tak laku lagi dagingnya. Yang laku cuma satu-satunya adalah amalnya. Mohon maaf, pangkat dan nama pun tak disebut lagi. Saya ini nanti kalau mati, datang jemaah ke rumah saya, jemaah tak tanya, Ustadz mana? Tapi jemaah tanyakan mayatnya di mana. Profesor doktor pun seseorang mati dia, datang kita ke rumah dia, menengok dia, mana Pak Prof? Bukan itu kata kita, mana mayatnya. Begitu drastisnya perubahan manusia kalau sudah jadi mayat. Yang kekal hanya satu, amal ibadah. Sebelum malaikat maut datang menjemput, rajin-rajinlah beramal. Semoga ketika maut menjemput, kita sedang taat, bukan sedang berbuat maksiat. Kita sedang bertakwa, bukan sedang jauh-jauhnya dari Allah Ta'ala. Agar kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah tausiah singkat yang bisa kita sampaikan malam ini. Semoga almarhum Haji Aprizal Awal bin Haji Datu Awaluddin bersama almarhumah Hajah Sosmiati binti Sastro Diharjo, keduanya menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.